Hello everyone, welcome to my video. Di video kali ini aku pengen kasih lihat ke teman-teman semua buku apa aja yang aku baca dari bulan Juli sampai bulan September guys. Kira-kira berapa buku yang berhasil aku baca di 3 bulan terakhir ini ya guys. Tonton terus video aku sampai selesai. Kita mulai dari bulan Juli dulu ya guys. Di bulan Juli aku nggak banyak baca novel karena emang super sibuk banget. Dan aku cuman berhasil baca 2 novel aja guys. Novel pertama yang aku selesaikan di bulan Juli adalah novel ini, The Alchemist, The Secret of the Immortal Nicholas Flamel karya Michael Scott. Aku tuh sebenarnya udah lama banget penasaran sama seri ini dan akhirnya aku baca. Ini aku beli tuh tahun lalu di hari ulang tahun aku beli offline ke Gramedia. Dan aku suka sama kisahnya Nicholas Flamel di dalam novel ini guys. Ini adalah novel fantasi yang udah pernah aku review, jadi aku nggak pengen ngomong panjang lebar, kalian bisa lihat reviewnya aja. Kemudian untuk novel kedua yang aku baca di bulan Juli adalah novel ini guys, Tuan Musim Hujan. Ini tuh juga novel fantasi tapi masih fantasi yang ringan, tapi bagus ceritanya guys. Ini novelnya tuh juga belum lama terbit dan aku beli novel ini karena ada yang request. Novel ini tuh diangkat dari AU ya guys, dan aku nggak expect kalau dia tuh bakalan bagus karena aku sering kali dikecewakan sama novel-novel AU. Jadi aku sekarang tuh juga udah lumayan jarang untuk baca novel-novel AU. Langsung lanjut ke bulan Agustus nih guys, karena bulan Juli cuman berhasil baca 2 novel. Nah untuk di bulan Agustus aku berhasil menyelesaikan 4 novel guys. Yang pertama adalah novel ini guys, Jovas dan Rahasianya. Ini adalah novel seri. Judul serinya tuh Kampus Romance Series. Udah ada 5 novel di dalam seri ini dan aku udah punya kelima-limanya, tapi aku udah bosen juga. Kayaknya novel terakhir yang akan terbit aku udah nggak akan beli lagi. Dan untuk cerita dari Jovas ini aku udah pernah review juga. Aku agak sedikit lupa ceritanya gimana. Nanti kalian bisa tonton aja video review aku buat tahu lebih lengkapnya apa yang aku rasakan ketika aku baca novel ini ya guys. Novel selanjutnya yang aku baca di bulan Agustus ada novel Giselle guys. Ini aku suka banget sih novelnya, ini karya Akio Shirikako, penulis asal Jepang, dan ini adalah novel misteri yang aku suka banget. Dia temanya tuh tentang tari ballet atau balet. Kayak something new sih buat aku karena aku jarang bahkan gak pernah baca novel dengan tema ballet. Baru novel ini dan aku suka banget sih sama novel ini. Mungkin untuk kedepannya aku bakalan sering baca novel-novel karya penulis Jepang karena novel-novel karya penulis Jepang tuh bagus-bagus loh guys. Novel selanjutnya yang aku baca di bulan Agustus ada novel ini guys, Garuda Gaganeswara. Sebenarnya aku gak gitu pengen sama novel ini, tapi karena ada yang request novel ini dan aku tuh beli novel ini tuh di bookstore online yang obrolan gitu guys. Aku beli ini dengan harga 20 ribuan aja, murah banget, mungkin karena dia udah terbitan lama dan ini tuh kondisinya masih bagus banget, benar-benar gak ada yang menguning. Dan ini juga original ya guys, walaupun aku beli obral 20 ribuan. Ingat, kalian jangan beli buku bajakan, hargailah karya orang dengan tidak membeli versi bajakannya guys. Dan untuk novel terakhir yang aku baca di bulan Agustus ini tuh adalah novel yang lumayan bagus menurutku, dan ini tuh ratingnya di Goodreads cukup tinggi ya. Ini adalah novel terjemahan juga, yaitu novel ini guys, Divine Rivals karya Rebecca Roth. Ini aku suka banget. Ini kisahnya tuh unik menurutku karena dia menggabungkan antara romance dan juga fantasi. Romansanya di sini tuh enggak yang menye-menye, terus fantasinya tuh juga bukan fantasi yang berat. Kesan yang aku dapatkan waktu baca novel itu bener-bener beda sama novel fantasi lain yang udah aku baca guys. Ini kalian harus baca sih, bagus. Dan untuk bulan September ini aku berhasil baca lumayan banyak novel karena aku udah punya banyak waktu luang. Aku berhasil baca 7 novel guys, dan ini ada 2 yang super tebel yang berhasil aku selesaikan. Untuk buku pertama yang aku baca di bulan September ada buku ini guys, Reuni Berdarah 1995. Ini adalah novel yang diangkat dari AO juga, dan honestly aku agak sedikit kecewa karena dia itu tidak sesuai dengan ekspektasi aku guys. Menurutku kurang greget, tapi sebenarnya ceritanya bagus.
Apalagi momen waktu aku baca novel ini tuh lagi pas banget, kayak lagi banyak demo kan kemarin. Ini juga ceritanya tentang demo-demo gitu guys, demo tentang aksi menuntut keadilan bagi mahasiswa yang menerima pelecehan seksual. Ini sebenarnya konflik atau isu yang diangkat tuh menarik, cuman I don't know, aku merasa aku kurang satisfied aja sih sama novel ini, dan aku jadi sekarang tuh makin males untuk baca novel yang diangkat dari AO. Novel kedua yang aku baca di bulan September adalah novel ini guys, Penebusan, karya Misha Efruli. Ini tuh adalah novel Iyamisu dan aku sekarang suka banget sama genre Iyamisu guys. Ini novelnya tipis, bisa banget dibaca dalam sekali duduk, dan aku suka banget sama ceritanya. Ini bener-bener sangat plot twistnya sangat di luar ekspektasi, unpredictable. Aku juga udah pernah bahas novel ini, kalian bisa tonton aja sendiri review aku yang lebih lengkapnya ya guys. Menurutku buat kalian yang belum pernah baca novel Iyamisu, kalian boleh banget loh coba baca novel ini. Dan mungkin akan langsung jatuh cinta ya sama novel-novel Iyamisu, karena walaupun mengerikan tapi aku suka, kayak satisfied banget gitu loh sama plot twistnya yang sangat-sangat mind blowing dan unpredictable. Novel selanjutnya yang aku baca di bulan September ada novel ini guys, The Magician. Novel kedua dari serinya The Secret of the Immortal Nicholas Flamel, jadi lanjutannya yang The Alchemist tadi. Ini lumayan tebel ya guys, hampir 600 halaman. Dan aku suka juga sama novel ini karena petualangannya Nicholas Flamel bersama kawanannya ini tuh bener-bener seru banget, makin seru. Dan aku udah punya novel keempat dan kelima, untuk ketiga belum punya guys, jadi aku nggak tahu kapan bisa lanjut untuk baca seri ini. Dan aku pengen istirahat dulu sih sebenarnya, karena baca novel fantasi tuh kadang lumayan bikin pusing. Novel selanjutnya yang aku baca di bulan September ada novel ini, Iblis di Pekarangan. Ini adalah novel Iyamisu lagi, dan aku makin jatuh cinta sama novel-novel Iyamisu. Ini bagus-bagus banget guys. Ini tuh adalah novel antologi yang berisi 13 cerpen yang ditulis oleh 13 penulis yang berbeda. Salah satunya adalah Akiyoshi Rikako, penulis Jepang yang tadi nulis novel Giselle yang aku baca juga. Walaupun ini isinya cuma cerpen ya guys, tapi di setiap cerpen vibes ngerinya tuh gak pernah kelewatan guys. Bener-bener suka sih sama buku ini. Kalian ada rekomendasi novel Iyamisu lagi gak? Komen di bawah ya guys. Novel selanjutnya yang aku baca di bulan September ada novel ini, Ruthless Vows, karya Rebecca Rose. Ini adalah lanjutannya Divine Rivals ya guys. Ini aku juga cukup pusing bacanya karena dia tebel banget, hampir 600 halaman juga. Dan ini tuh ada special chapternya gitu guys. Tadi yang Divine Rivals juga ada. Kalau yang Divine Rivals udah aku baca, tapi kalau yang ini aku belum baca karena pusing baca novel fantasi setebel ini. Ini ceritanya juga bagus banget. Aku juga udah review juga, videonya juga udah tayang sebelum video ini. Tapi aku ya jujur agak sedikit bosan ya waktu baca, karena dia tebel sih sebenarnya, bukan karena alur ceritanya yang gak bagus. Menurutku ini malah jauh lebih menegangkan kalau dibanding sama Divine Rivals. Dan untuk endingnya juga aku lebih suka di sini. Kalau yang Divine Rivals endingnya kan sedih ya guys. Kalau ini endingnya manis sekaligus pedih sih, tapi aku tetap suka. Itu serinya namanya Letter of Enchantment dan banyak banget penggemar di luar negeri sih, karena kayaknya di Indonesia tuh belum gitu banyak yang tahu sama novel ini. Sayang banget, padahal bagus. Selanjutnya buku yang aku baca di September itu ada buku A Gentle Reminder. Sebenarnya aku udah pernah baca buku ini guys, dan aku baca ulang karena aku ada suatu project, jadi aku baca ulang buku ini. Dan waktu aku baca ulang tuh justru aku malah bisa makin meresapi buku ini guys. Ini tuh bukunya tipis tapi nggak bisa dibaca cepet-cepet karena kata-katanya tuh enak untuk diresapi. Ini tuh buku cocok banget dibaca buat kamu yang lagi patah hati, yang lagi putus asa, lagi susah move on. Ini bener-bener healing banget pokoknya baca buku ini. Yang terakhir yang aku baca di bulan September adalah buku yang lagi masih anget banget tapi udah jadi bestseller guys. Ini dia, 2359, karya penulis favorit aku, Brian Krishna. Aku nggak tahu aku udah berapa kali ngomong kalau aku tuh suka banget sama karyanya Kak Brian. Karena ya emang aku suka karyanya Kak Brian yang udah aku baca ya, nggak ada yang gagal guys, beneran.
Novel ini pun juga bagus, walaupun menurutku kalau dibandingkan dengan Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, aku masih jauh lebih suka yang Seporsi Mie Ayam. Kalau kamu lagi reading slam, terus lagi malas dengan bacaan berat, ini tuh cocok banget kalian baca, bisa merefresh pikiran kalian. Tapi siap-siap gregetan juga ya sama kedua tokoh utama di dalam novel ini. Nah, jadi itu semua guys novel yang aku baca dari bulan Juli sampai bulan September. Kira-kira untuk 3 bulan terakhir di 2025 aku berhasil baca buku berapa lagi ya? Karena aku kan menargetkan diriku sendiri untuk membaca 80 buku dalam tahun ini. Gak tahu deh bakal tercapai atau enggak. Hopefully sih tercapai ya, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, masih ada tahun depan. So ya, sampai sini dulu guys video aku kali ini. Makasih yang udah mau nonton sampai akhir. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. And see you to the next video. Bye-bye.